Kita ketahui kalau seorang jaksa nomor 1 di bidang pemberantasan korupsi Indonesia, sosok yang selama bertahun-tahun jadi wajah pengungkapan kasus-kasus mega korupsi, mulai dari Timah, Asabri, sampai Jiwasraya, tiba-tiba rumahnya digeledah aparat kepolisian. Berangkasnya dibongkar, dan di dalamnya ditemukan puluhan kilogram emas batangan. Ini bukan skenario sinetron. Ini yang terjadi pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, atau biasa disingkat Jampitsus, dalam beberapa hari yang penuh gejolak di pertengahan Juli 2026. Video ini akan merangkum kronologi lengkapnya, mulai dari penyelidikan, penggeledahan beruntun, ketegangan antar lembaga, sampai pada penetapan status tersangka. Semua ini bermula dari penyelidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipikor terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU. Pada awal Juli 2026, penyidik menerbitkan laporan polisi resmi dan surat perintah penyidikan yang menjadi dasar hukum peningkatan status perkara ini. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri mengungkap, ada indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pasokan batu bara yang melibatkan dua perusahaan berinisial PT OBP dan PT BRA. Yang membuat kasus ini makin serius, penyimpangan pasokan batu bara ini diduga turut menjadi penyebab pemadaman listrik atau blackout yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sesuatu yang langsung berdampak ke masyarakat luas, bukan cuma soal angka kerugian negara di atas kertas. Sepekan sebelum penggeledahan besar-besaran terjadi, ada juga perkembangan lain yang jadi latar belakang. Kejaksaan Agung menetapkan seorang perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal sebagai tersangka korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis. Peristiwa ini disebut-sebut ikut mewarnai ketegangan antara institusi kepolisian dan kejaksaan yang terjadi setelahnya. Pada Rabu 8 Juli 2026, tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bergerak cepat menggeledah 12 lokasi di kawasan Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Salah satu lokasi yang jadi sorotan adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta tempat penukaran uang di lokasi yang sama. Dari penggeledahan hari itu saja, polisi menyita uang tunai senilai puluhan miliar rupiah dan mengamankan sejumlah pegawai untuk dimintai keterangan. Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang dikaitkan dengan beberapa perkara besar. Dugaan korupsi PT Asabri, Jiwasraya, Krakatau Steel, dan tentu saja pengadaan batu bara PLTU yang sudah disinggung sebelumnya. Yang membuat penggeledahan ini menarik perhatian publik secara nasional, nama Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mulai dikait-kaitkan dengan rangkaian kasus ini. Kamis dini hari 9 Juli 2026, situasi memanas. Personil TNI terlihat berjaga di kediaman Jampitsus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pihak TNI menyatakan pengamanan ini dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan Agung, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dan menegaskan ini tidak berkaitan dengan isu penggeledahan yang sedang berlangsung. Namun di hari yang sama, muncul kabar berbeda. Puluhan personil yang diduga anggota TNI dilaporkan mendatangi markas Polda Metro Jaya. Dikabarkan hendak menjemput paksa seorang saksi sipil yang tengah diperiksa penyidik. Markas Besar TNI membantah keras kabar ini, menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar dan terlalu provokatif. Sebagai respon, Polri mengerahkan pasukan Brimob untuk memperketat penjagaan di Polda Metro Jaya. Masih di hari yang sama, penggeledahan berlanjut ke rumah di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor yang diakui sebagai milik Jampitsus. Disinilah penyidik menemukan berangkas terkunci berisi 7 koper yang isinya 74 kg emas batangan, senilai sekitar 476 miliar, ditambah uang tunai dalam pecahan valuta asing.
Dalam proses ini, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Salah satunya adalah seorang pengusaha properti yang sebelumnya sempat tersangkut kasus mega korupsi Asabri dan pernah ditangani Kejaksaan Agung. Jumat, 10 Juli 2026, di tengah menguatnya isu pengunduran diri, Jampitsus tampil dalam konferensi pers dan menegaskan dirinya masih menjalankan tugas serta masih menerima perintah kerja. Ia membantah berbagai tudingan yang berkembang, termasuk soal keterkaitannya dengan bisnis tertentu, dan mengaku tidak memahami kaitan dirinya dengan kasus pemadaman listrik yang sedang diusut. Sedangkan soal rumah di Sentul yang digeledah, ia mengaku rumah tersebut miliknya, namun menyangkal bahwa emas batangan dan uang tunai yang disita adalah miliknya. Di hari yang sama, pihak kepolisian menyatakan belum bisa menetapkan tersangka baru dan penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut secara komprehensif. Namun situasi berubah cepat. Pada Sabtu dini hari, 11 Juli 2026, Jaksa Agung menerima pengunduran diri Jampitsus dari jabatannya. Pihak Kejaksaan Agung menyebut keputusan ini sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah penyidikan yang berjalan. Sebagai penggantinya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ditunjuk sebagai pelaksana harian Jampitsus. Masih di hari yang sama, Sabtu 11 Juli 2026, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengumumkan hasil gelar perkara dalam konferensi pers bersama di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPR RI dan pejabat Kejaksaan Agung. Dalam pengumuman itu, penyidik menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Pertama, seorang pihak swasta berinisial DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua, mantan Jampitsus sendiri berinisial FA yang ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proses penanganan hukum oleh pegawai negeri dalam perkara PT Asabri dan tindak pidana korupsi lainnya, termasuk kasus batu bara. Ketua Komisi 3 DPR yang hadir dalam konferensi pers itu menegaskan pentingnya memastikan tak ada gesekan antar institusi terkait penanganan kasus ini. Karena menurutnya, ini adalah persoalan terkait individu atau oknum, bukan institusi kejaksaan maupun kepolisian secara keseluruhan. Yang membuat kasus ini begitu menyita perhatian publik adalah rekam jejak sang mantan Jampitsus sendiri. Selama menjabat, ia dikenal sebagai sosok di balik pengungkapan sejumlah kasus korupsi raksasa, mulai dari kasus tata niaga komoditas timah dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, kasus Asabri dengan kerugian puluhan triliun rupiah, kasus Jiwasraya, hingga kasus fasilitas kredit sebuah bank BUMN. Ironi inilah yang jadi bahan perbincangan luas. Seorang penegak hukum yang selama bertahun-tahun memburu koruptor kelas kakap, kini justru berstatus tersangka dalam kasus serupa. Presiden juga sempat menanggapi situasi ini secara umum, dengan menegaskan komitmennya bahwa korupsi tidak akan ditoleransi di kalangan aparatur negara, meski tanpa menyebut kasus ini secara spesifik. Penting untuk selalu diingat, penetapan sebagai tersangka adalah tahap awal proses hukum, bukan putusan akhir. Semua pihak yang disebut berhak membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil sesuai asas praduga tak bersalah. Kasus ini masih akan terus bergulir, mulai dari proses penyidikan lebih lanjut, kemungkinan penambahan tersangka sampai babak persidangan yang mungkin baru akan dimulai beberapa waktu ke depan. Yang jelas, kasus ini jadi pengingat bahwa proses penegakan hukum di Indonesia terus diawasi ketat oleh publik siapapun posisinya, termasuk pejabat penegak hukum sekalipun. Menurut kalian, bagaimana kelanjutan kasus ini seharusnya berjalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update perkembangan kasus ini. Terima kasih sudah menonton.